Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Saudaraku, di mana saja seiman, seakidah yang insya Allah menguatkan iman dan akidah kita, dan dengan modal itu kita mampu berjuang berkorban untuk agama Allah. Meski dalam kondisi materialistis kita lemah, meski dalam posisi jabatan kita, harta kita sedikit, tapi dengan iman dan takwa itu menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim azamu darajata indallah ulaika umul faizun. Saudaraku dimakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah ke-85 surah Al-Buruj, Allah mengatakan tentang sekelompok, Allah menceritakan tentang sejarah sekelompok pemuda-pemuda yang lemah hartanya, lemah kekuasaannya, tapi Allah berikan, Allah titipkan keimanan, kekuatan, tauhid, sehingga mendapatkan tempat posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ke-85 Al-Buruj ayat keempat? Qutila ashabul ukhdud. Sungguh celakalah para pembesar raja-raja Nazrat di kota Yaman yang membuat parit-parit yang mereka memasukkan orang-orang yang beriman pada saat itu di kampung itu, sehingga Allah mengatakan celakalah pembesar-pembesar atau raja Najran di kota Yaman. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana sejarah pemuda ini ketika salah seorang penyihir yang dipercayakan oleh raja ini telah cukup tua dan mencari penggantinya. Penyihir ini mengatakan membuat sayembara dan terpilih seorang pemuda yang lemah dari kalangan budak. Pemuda ini akhirnya sebelum sampai ke tempat si raja, dia datang ke tempat rumah penyihir ini, dan lalu kemudian pemuda ini ketika dalam perjalanan tidak sampai di tujuannya, yaitu ke rumah penyihir. Lantas kemudian pemuda ini sampai di rumah seorang ahli ibadah. Allah berikan titipan iman dan hidayah kepadanya, sehingganya dia mendapatkan terbiah dari hari ke hari, mendapatkan pendidikan dari hari ke hari di rumah ahli ibadah tadi atau seorang ulama. Akhirnya dengan keimanan dan hidayah yang Allah bukakan dalam hatinya, dia memeluk Islam. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian suatu ketika pemuda ini berjalan menuju ke tempat istana raja tadi, dan di sampingnya ada seorang penyihir. Pemuda ini mengatakan, "Wahai raja, aku tidak akan menuruti apa yang engkau minta. Aku akan memberontak kebijakan apapun saja yang engkau lakukan." Lihat saudaraku dimuliakan Allah, apa yang dilakukan seorang raja yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Buruj ini, bahwa mereka lah orang-orang yang celaka. Si raja ini langsung seketika mengikat pemuda yang beriman tadi dari kalangan seorang budak yang lemah tadi. Mengikat dan menyuruh pasukannya, prajuritnya, untuk meletak pemuda tadi ini di atas gunung yang sangat tinggi. Lantas kemudian pemuda ini dicampakkan di atas gunung yang tinggi tadi itu, dan dalam logika manusia, logika kita sebagai seorang manusia, pastinya pemuda yang beriman tadi kepada Allah akan wafat atau meninggal. Tapi kemudian biiznillah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang beriman kepada Allah tadi yang dalam kondisi lemah harta pangkat jabatannya dan seorang budak, tapi Allah berikan keselamatan kepadanya. Akhirnya kemudian pemuda itu datang bertemu dengan si raja tadi. Seketika lantas raja itu tersegak atau terkejut. "Wahai pemuda, wahai Fulan, kenapa engkau masih hidup? Siapa yang menolong engkau?" Pemuda beriman tadi ini, saudaraku, lihat apa yang dikatakan pemuda beriman ini. "Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Besar, Allahu Ahad, lillahi ma fis samawati wal ard." Allah yang punya langit dan bumi, dan Allah mempunyai kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini mengatakan kepada raja, menunjukkan bahwa tidak ada yang maha kuasa, tidak ada yang maha hebat kecuali Allah. Lantas kemudian raja ini pun tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja ini lantas kemudian karena sakit hatinya, karena amarahnya itu, kesal melihat pemuda tadi itu ditolong oleh Allah, akhirnya disuruhnya pasukannya, prajuritnya untuk mengikat kembali kedua kalinya dan menyuruh pasukan prajuritnya untuk naik ke atas kapal lalu mencampakkan pemuda yang beriman tadi. Saudaraku, kita lihat apa yang terjadi. Pemuda ini dicampakkan oleh pasukan dan prajurit raja daripada kota Najran atau kota Yaman tadi itu. Seketika pemuda ini pun diberikan biiznillah pertolongan Allah, tidak wafat, tidak mati. Saking
Terkejutnya raja ini pun mengatakan, siapa yang telah menolongmu? Allahu Ahad, Allah yang maha besar. Akhirnya raja ini pun mengatakan, aku tidak akan beriman kepada agama yang engkau bawa. Akhirnya raja ini pun mengatakan kepada pemuda ini, wahai pemuda, bagaimana caraku agar membunuhmu? Bagaimana caraku agar mewafatkanmu? Kata pemuda yang beriman ini, wahai raja, jika engkau ingin membunuhku, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Raja ini lantas tidak mau dan enggan. Akhirnya pemuda ini mengatakan, jika engkau tidak mau, jika engkau benar-benar mempunyai keinginan membunuhku, maka ambillah busur panahmu dan tembakkan, tancapkan ke dalam dadaku dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Raja ini mengambil panahnya, busur panahnya, dan mencoba membunuh, mencoba melesatkan panahnya itu kepada pemuda, seorang budak yang beriman tadi ini yang telah diikat di atas pohon atau di atas kayu. Akhirnya saudara kunjungkan Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini mengatakan kepada raja tadi, wahai raja, jika engkau benar-benar mempunyai keinginan membunuhku, sebutlah ketika engkau melepaskan busur anak panahmu, sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku dimakan Allah Subhanahu wa taala, si raja ini menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Namun seketika pemuda itu mengatakan, engkau tidak benar-benar wahai raja, engkau tidak sungguh-sungguh mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya busur panah yang disampaikan si raja tadi itu meleset. Namun ketika disuruh kedua kali pemuda itu, si raja itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim melalui lisannya dan hatinya. Seketika semua penduduk desa kampung itu diundang untuk menyaksikan itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang penting yang kita ambil dari kisah di dalam surah ke-85 Al-Buruj ini, yang pertama adalah jangan pernah kita merasa diri kita hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengalahkan apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Jangan pernah kita menjadikan diri kita lebih hebat daripada Allah, lebih agung, lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah bahwa selemah apapun harta kita, selemah apapun jabatan kita, selemah apapun materi kita, selemah apapun jabatan kita, pangkat kita, keluarga kita, kita masih memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal iman dan takwa itu, Allah akan menolong kita sebagaimana pemuda-pemuda dari kalangan budak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah masukkan mereka ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.